Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hook and hold yang merupakan salah satu kriteria pada tahap ketiga understanding by design. Sebelumnya akan diperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Ayustinia Farida Ramadhani, yang kedua Dian Fitriani, yang ketiga Dimas Ayu Putri, yang keempat Endah Pratiwi, dan yang kelima Fahmud Ta'ajuddin. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi peserta didik adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, aktif melibatkan setiap peserta didik dalam diskusi kelas, proyek kelompok, atau kegiatan kreatif. Yang kedua, memberikan peluang kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan dorongan untuk membangun kepercayaan diri siswa. Yang keempat, memanfaatkan platform digital atau aplikasi untuk berbagi ide. Yang kelima, menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis. Dan yang terakhir adalah memastikan lingkungan kelas mendukung keberagaman. Pertanyaan yang kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting, yaitu ketika guru mampu membuat proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif bisa dilakukan dengan memilih dan menentukan metode, model, strategi, atau media pembelajaran yang tepat sesuai materi dan kebutuhan peserta didik. Adanya metode, model, strategi, atau media konkret pada saat pembelajaran akan menumbuhkan antusias peserta didik dan peserta didik mampu berpikir kritis dalam menemukan ide-ide dalam penyelesaian permasalahan atau tugas yang diberikan guru. Sehingga siswa lebih banyak terlibat secara langsung selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Pendekatan penyampaian materi agar menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran 5M, yakni mengamati, mencoba, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Mengamati merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat aktivitas siswa sehingga dapat menyajikan media objek secara nyata, membuat siswa senang dan tertantang, serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa agar proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Yang kedua adalah menanya, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan membentuk pikiran kritis dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Ketiga, mengasosiasi atau menalar. Kegiatan ini dilakukan untuk memproses informasi yang sudah dikumpulkan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya serta menemukan pola dari keterkaitan informasi. Yang keempat, siswa diarahkan untuk mencoba atau melakukan percobaan agar memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu siswa menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai sebagai hasil belajar peserta didik secara kolaboratif. Dengan pembelajaran kolaboratif, siswa dapat mengemukakan pendapatnya, berinteraksi dengan empati, dan saling menghormati.
Pertanyaan yang keempat adalah, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Ada berbagai faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Beberapa faktor tersebut dapat dilihat dari faktor kurikulum, faktor dari dalam diri siswa, faktor metode mengajar, faktor guru, serta sarana dan prasarana, termasuk penggunaan multimedia pembelajaran. Berikut ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, yaitu motivasi dan cita-cita. Yang kedua, mass media. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, peranan guru. Yang kelima, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah teman pergaulan. Pertanyaan kelima adalah, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Yang menjadi hambatan sehingga menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, kurangnya keberanian untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan berangkat dari sistem pembelajaran yang belum student-centered. Pembelajaran yang telah student-centered akan mampu membuat siswa untuk mengadaptasi informasi menjadi pemahaman baru sehingga siswa mampu berimajinasi. Selain itu, pembelajaran yang student-centered akan berdampak positif pada karakter siswa sehingga siswa berani mempertanyakan sesuatu. Pembelajaran yang student-centered akan memiliki asesmen berupa self-assessment yang akan melatih siswa untuk terbiasa memutuskan dan mengambil risiko. Berikut ini merupakan jurnal yang digunakan oleh kelompok kami sebagai rujukan dalam menjawab pertanyaan mengenai hook and hold. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.